warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil madhil hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran, wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Hadratul kiram wal muhtaram, para asatid, para alim ulama, para hujjaj, para guru-guru sekalian, bil khusus Abina Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Mudah-mudahan senantiasa beliau Allah selalu panjangkan umurnya, sehatkan badannya, istiqomahkan dalam segala sesuatu kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para jamaah sekalian, guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, khusus Kakanda Ketua Umum FKM 3P Ustaz Nawawi. Udah malu kayaknya, takut adanya salah ngomong. Bapak-bapak sekalian, pernah lari nggak Pak maraton? Pernah lari nggak Pak? Nggak pernah olahraga. Saya berasa jalan dari situ ke sini berasa lari Pak. Ustaz Iyas, mohon maaf, beberapa waktu lalu telepon saya, ujung-ujung minta foto. Buat apa Anda? Suruh ngisi saya Pak. Mohon maaf sekalian bapak-bapak, para guru sekalian, ini kerjaannya Ustaz Iyas. Mudah-mudahan senantiasa ini jadi pembelajaran bagi saya, karena merupakan perjuangan juga berdiri di sini. Apabila saya berhasil berarti sukses, apabila saya gagal berarti saya menjadi dewasa. Pertama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan hidayah, taufik, inayah, juga atas seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, berupa seluruh nikmat yang kita rasakan saat ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan lain sebagainya, sehingga seluruh nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita semua, kita mampu berkumpul bersama di muwajahah di Masjid At-Taqwa dalam rangka salah satu memenuhi undangan daripada Forum Komunikasi atau FKM 3P. Juga tadi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh bagi kita. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpah kehadiran junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berasa lagi samen, emang momennya kali ya samen. Jadi bocahnya yang disuruh naik, besok saya minta bocah lagi ya, biar sama-sama adil.
Bapak-bapak sekalian, berhubung ternyata sekarang momennya sama. Bocah sekarang yang jenjangnya SMP naik ke SMA, yang jenjangnya SD naik ke SMP, yang jenjangnya TKA naik ke TKB, yang jenjangnya jenjang terus. Ternyata sekarang bulannya adalah bulan perpindahan jenjang pendidikan bagi anak-anak. Bulan perpindahan jenjang pendidikan bagi seluruh bangsa ini yang usia produktif masih mengenyam pendidikan. Pendidikan sekarang, Bapak guru sekalian, mohon maaf, ternyata benar apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Al-Fadl As-Sufi Az-Zahid, Dhahabul Islam ala yadi arba'ati asnafin minan nas. Islam ajarannya, Islam ibadahnya, Islam ritualnya bisa semakin hilang, bisa semakin lenyap, bisa semakin tidak ada. Dulu Pak, dulu ini, dulu di kampung istilah kata, bocah itu masih resep ngaji istilah kata ba'da maghrib. Mau bocah ngaji yang usianya SD, SMP atau SMA, benar nggak? Sekarang bocah di kampung-kampung istilah kata ngaji udah SMP merasa dirinya udah apa? Udah gede. Disuruh ngaji, wah ngaji loh, malu Pak, udah gede. Kita jawabannya punya, lu kalau udah gede jangan minta duit toh. Ya, kalau udah gede jangan minta duit. Ternyata Islam baik dari segi keilmuannya makin lenyap dikit demi dikit, ataupun ibadah dan budayanya yang lain sedikit demi sedikit mulai lenyap. Bahkan bukan dengan orang tua. Kemarin kan lagi rame ya, apa tuh yang kasusnya apa? Polemik wah apalah aja yang sahamnya dimiliki kita Mirjani, ya apalah aja emang yang sahamnya dimiliki sama kita Mirjani salah satunya, ya. Bagaimana Hollywood kita sedih lihatnya, nama dari salah satu nama yang karim, nama yang mulia Muhammad disandingkan dengan apa? Dengan minuman keras. Dari agama lain yang namanya siapa? Maria disandingkan juga. Akhirnya ditutup. Alhamdulillah. Di mana? Jakarta doang. Sisanya sifatnya cuma ditutup sebenarnya. Gak apa? Tapi istilah kata itu dari lain, dari orang luar. Ternyata Islam sendiri bisa runtuh dengan kita sekalian jika memiliki 4 hal. Apa 4 hal ini yang membuat Islam runtuh bahkan dari diri kita sendiri? Mohon maaf Pak, ini sebagai nasihat untuk diri saya, umumnya untuk bapak-bapak sekalian. La ya'maluna bima ya'lamun. Yang pertama adalah orang yang tidak mau mengamalkan apa yang mereka tahu. La ya'maluna bima ya'lamun. Dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Kita ngaji kan? Sering nggak ngaji? Di sini ada bacaan untuk kajian tasawuf minggu keempat, minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua ngaji kita Pak. Tapi apakah tuntutan kita hanya sampai pada ngaji saja, mencari ilmu saja? Terlepas memang Allah Subhanahu wa Ta'ala
Apabila orang yang berilmu bukan hanya ukur ustaz, bukan hanya ukur istilah kata apa? Kiai. Dan kita masyarakat biasa tuh. Kita tahu nih Pak, sedekah. Kita tahu nih Pak, apa yang kita lagi nih? Haji, ya. Kita tahu yang kita lagi ibadah apa? Kurban. Kredit motor lagi ke 1.300.000. Ya. Terbias mampu 1.300.000 mampu kita. Tetapi apa daya ketika datangnya ibadah apa? Waktu sebentar lagi datang waktu ibadah kurban 1.300.000 terasa berat, 3 juta terasa berat. Buat motor ternyata kita mudah. La ya'maluna bima tidak mengamalkan apa yang kita. Bahkan ancaman bagi orang yang mengetahui suatu ilmu, asyadun nas adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi aw lam yanfa'hu Allah subhanahu bi'ilmihi aw lam yanfa' ilmu. Orang yang mengetahui suatu ilmu, orang alim yang mana tidak menggunakan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma kerugian untuk dirinya, tapi untuk agama. Gaharu Islam, hilang nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah gaharu Islam, diantaranya ya'maluna bima la ya'lamun. Dia mengetahui, dia mengamalkan suatu amalan, dia mengamalkan suatu ajaran Islam, dia melaksanakan suatu ibadah, tetapi ternyata ibadah yang dia lakukan la ya'lamu bima la tidak bersandar pada apa yang harus diketahuinya terlebih dahulu. Kalau istilah kata mah apa ya? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun lan tuqbal. Orang yang beramal tidak memiliki ilmu, sholat bekal betul, mohon maaf, yo sampai cermin encok, benar, mata kaki melembu, tetapi sholatnya kagak pakai ilmu, mardudatun la tuqbal. Sodako mas sodako, setiap mau sodako selfie, iya sodako 100, 200, 300, juta, 2 juta, 3 juta. Tapi mohon maaf, kalau sodako yang harusnya menggunakan ilmu itu tidak digunakan ilmunya dalam bersodako, beramal apapun, maka mohon maaf, amalnya mardudatun la tuqbal. Banyak orang ahli ibadah tapi tidak berilmu, mardudatun la tuqbal. Bahkan dikatakan oleh ulama salaf bahwa ihdaru, harus takutlah kalian terhadap apa? Fitnahnya alimul fajir wal alimul jahil, terhadap ulama yang fajir, seorang yang mengetahui ilmu banyak, seorang ulama yang fajir juga siapa ahli ibadah yang jahil. Kenapa? Karena fitnahnya untuk menyeluruh likul lima, untuk seluruh fitnah lebih besar dari fitnah yang lain. Yang kedua apa? Banyak ahli ibadah mengamalkan amalan-amalan syariat, tapi nyatanya tidak dia apa? Didukung dengan ilmu pengetahuan. Ada sebuah kisah dalam kitab apa kamu? Ya, kitab apa yang kita udah? Istilah kata ada 2 orang anak yang sudah dewasa. Kata bapaknya begini, "Woi, bocah, sono dulu mengembangkan
Zaman dulu makanya mengembara, ya. Mengembara, mencari jati diri yang mana nanti bisa lu pakai toh. Ilmu-ilmu yang lu dapat bisa lu pakai. Begitu Pak. Udah anterin Pak. Mana? Pintu desa dianterin sama bapaknya. Dianterin sama bapaknya ke pintu desa, ke bocah dua yang udah beranjak dewasa. Akhirnya satu orang berpencar ke timur, satu orang berpencar ke mana? Udah perjanjian sama bapaknya 10 tahun balik lagi di sini. Siapa? Setelah 10 tahun ternyata yang satu ditanya balik lagi. Singkat ceritanya, lama 10 tahun, waktunya cuma sampai jam 6. Singkat cerita 10 tahun balik lagi bocah. Kali ini bocah yang satu namanya Ridwan. Ada nggak yang namanya Ridwan di sini? Oh, dari mana? Iya. Sekali Ridwan, lu belajar apa aja? Setelah 10 tahun nemu apa aja? Bapak, mohon maaf, saya 10 tahun itu cuma diam mondok di pesantren, cuma diam menimba ilmu dari salah seorang ustaz. Dari situ saya Bapak merangkai beberapa ringkasan menjadi sebuah risalah. Ini sekiranya apa? Hasil karya saya. Bapaknya bukan main, gembira sekali, luar biasa. Kemudian ditanya satu lagi, Tom, tadi namanya Ustaz Imam Geria, Imam, ngapain aja Tom? Ditanya lagi, Tom. Dijawab sama anaknya, Pak, saya selama 10 tahun langsung masuk bersemedi mau beribadah kepada Allah. Di mana? Dibuat. Cuman baru 3 hari bukan main saya mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah. Belum kelar tuh bocah ngomong, kata bapaknya, apa Tom? Akhirnya diceritakan sama bocah, apa? Saya kadal emas Pak. Terus saya pas ibadah takut saya nggak khusyuk ibadahnya, tuh kadal saya matiin. Saya yakin ini karunia dari Allah Pak, kadalnya emas. Habis itu Tom, habis itu kadalnya apa? Saya matiin, saya jemur bangkainya biar nggak bau bangkai. Setelah itu saya jadikan kalung dan saya kalungkan pada diri saya sehingga setiap ibadah saya bawa kadal tersebut. Ya Allah ya Karim, kata bapaknya, apa Pak? Itu kadal Pak najis toh. Lu sholat kagak sah, lu ibadah kagak sah, bawa najis. Artinya apa? Ketika beramal, kata bapaknya ini, kedepankan dulu ilmu yang harus kita cari sebelum melaksanakan ibadah yang akan kita lakukan. Yang ketiga, yang keempat, ya disebut PR, jangan kasih disebut lagi lah. Ya, bapak-bapak sekalian, nomor 3 adalah la ya'maluna wa la ya'lamun. Mereka yang tidak beramal juga tidak mengetahui, alias tidak ubahnya seperti apa? Tidak ubahnya seperti binatang ternak. Yang ketiga adalah yang paling jelek, yang namunan nas minat ta'allum. Mereka yang mencegah manusia yang lain dari keinginannya untuk melaksanakan tolabul ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi diri saya, umum untuk para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.